Shalom saudara. Ada peribahasa yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Iya, ini peribahasa yang benar. Satu sisi, ketika kita tidak mengenal seseorang, ciri-ciri apa yang dia sukai, maka kita akan susah untuk menyayangi dia. Tetapi di sisi yang lain, semakin kita mengenal seseorang, yang kita lihat bukan hanya hal yang baik saja dalam kehidupannya, bukan? Ada kalanya kita harus melihat dan kita menyaksikan sendiri dengan mata kepala kita, ada karakter yang tidak baik yang kita dapati. Entah itu pasangan kita, entah itu rekan dalam komsel kita, entah itu keluarga besar kita. Saudara, lalu apa kata firman Tuhan? Ketika kita mendapati orang yang kita semakin mengenal, kita semakin tahu kekurangannya. Apakah kita tetap seperti peribahasa tadi? Semakin mengenal dia, semakin belajar untuk menerima kekurangannya dan mau berproses menjadi orang yang lebih baik. Mari kita merenungkan bagian firman Tuhan yang diambil dari 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-14. Di sini diberikan poin-poin yang sangat penting yang menolong kita supaya kita bisa berelasi dengan baik. Saya akan bacakan buat setiap kita. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-14. Kami juga menasihati kamu, saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Hiburlah mereka yang tawar hati. Belalah mereka yang lemah. Sabarlah terhadap semua orang. Saudara, firman Tuhan telah mengingatkan kita bagaimana kita harus bertindak. Ketika kita semakin mengenal seseorang dan ternyata kita semakin menemukan hal-hal yang tidak baik dalam kehidupannya. Apakah lantas kita meninggalkan dan menjauhi dia? Firman Tuhan berkata, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Ketika kita tahu pasangan kita, anggota keluarga kita, rekan komsel kita dapati karakternya tidak baik. Jangan pernah mendiamkan karakter ini. Kita harus menegur 4 mata supaya orang itu sadar apa kesalahannya. Dan ketika kita menegur dengan kasih, maka orang yang kita tegur pun akan tahu bahwa kita mengasihi dia dan kita menginginkan dia menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Yang kedua, hiburlah mereka yang tawar hati. Ketika di dalam keluarga kita, dalam komunitas kita, ada rekan yang biasanya semangat, ceria, tiba-tiba dia begitu lemah. Mungkin ada masalah yang bertubi-tubi, ada kedukaan yang sedang dia alami. Sudahkah kita mendekati satu kelompok kita berpelukan dan menopang dia, menghibur dia, supaya dia boleh bangkit dan dikuatkan kembali. Kemudian yang ketiga, belalah mereka yang lemah. Saudara, di dalam kelompok kita tidak semuanya kuat, tidak semuanya punya kemampuan yang ekstra. Ada orang-orang yang Tuhan izinkan dia lemah, bahkan dia mengalami insecure, dia merasa tidak mampu melakukan ini dan itu. Kita ada di dalam kelompok itu, dalam komunitas itu, adalah untuk membela mereka, mensupport mereka. Ayo, kamu bisa. Tuhan pasti mau pakai kamu di tengah-tengah kelemahan kamu. Tuhan pasti mau kamu melakukan sesuatu. Sehingga orang yang lemah itu menjadi bersemangat kembali. Dia boleh bangkit dari kelemahannya dan melihat anugerah Allah. Dan yang terakhir, yang paling terakhir tapi yang paling penting, sabarlah terhadap semua orang. Saudara, dalam komunitas percaya tentu kita berbeda-beda karakternya. Tetapi poin ini mengapa penting? Ketika ada kesabaran, maka kita akan bisa kontrol diri kita. Ketika kita melihat ada rekan kita yang terus mendominasi, ngomong terus gak selesai-selesai, kita bisa menahan diri kita.
kita bisa memberikan dia kesempatan. Mungkin memang saat itu dia punya banyak hal yang dia ingin curahkan. Ketika kita sabar menghadapi proses teman-teman kita, mungkin ketika dia sharingnya itu terus diulang-ulang, terus sepertinya dia nggak naik kelas. Pergumulannya itu terus nggak ada perubahan. Tapi maukah kita belajar bersabar? Karena setiap orang prosesnya itu berbeda-beda. Ada yang cepat belajar, ada yang lambat belajar. Maukah kita sabar terhadap semua orang? Pasangan kita, anak-anak kita, terlebih komunitas kita di dalam komsel. Kiranya firman Tuhan ini terus mengingatkan kita. Seperti peribahasa di awal, semakin kita mengenal, kita semakin mengasihi mereka. Bukan dengan kasih kita yang terbatas, tapi dengan kasih Kristus yang telah memberikan teladan kasih yang tidak terbatas. Kiranya Allah menolong dan menuntun setiap kita untuk menghidupi firman-Nya. God bless you.